Shalom, selamat bertemu kembali ya di program Jesus Why dalam pelayanan Smart People Online. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kemarin sudah menyaksikan ya tayangan yang sesi pertama. Hari ini kita akan memasuki ke sesi yang kedua. Sebelum kita memasukin program ini, saya undang Bapak Ibu Saudara semua, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari ini kembali kami Tuhan berkumpul. Kami ingin sama-sama belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan taruhkan sesuatu yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap pemirsa yang menyaksikan program tayangan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami persilakan Mas Ferdi untuk boleh membacakan kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1-24. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau.
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, baik. Terima kasih Mas Ferdi. Bapak Ibu Saudara yang kemarin menyaksikan tayangan Yesuswa ya. Kita masih berbicara hari ini atau kita masih sama-sama belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Adam, manusia pertama. Ya, dalam konteks Adam tuh dipanggil ya dan ditetapkan Tuhan. Awal Tuhan memanggil dan menetapkan dia, ya membentuk dia, itu adalah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Boleh ditayangkan? Kejadian 2. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, panggilan yang semalam atau kemarin kita bahas bahwa Adam itu dipanggil Allah untuk mengusahakan dan memelihara. Namun ketika segala sesuatu itu sudah disediakan ya, yang terbaik ya, tanah, taman yang terbaik menghasilkan hasil buah-buah pohon yang enak dimakan ya. Masih ada lagi kurang rasanya Tuhan itu. Dia ciptakanlah, diambil dari tulang rusuknya, dibuat dia Adam istirahat ya, ketika dia tidur nyenyak. Nah, diciptakannya lah penolongnya Hawa. Nah, namun apa yang terjadi ketika segala sesuatu ya, kalau segala sesuatu yang Tuhan tetapkan terus kemudian dijalani dengan baik ya, mungkin panggilan ya, baik kita sebagai bisa kemarin bahas bahwa panggilan bisa juga bukan hanya panggilan tentang pelayanan, tapi panggilan hidup kita tuh apa, sebagai apa. Nah, di sini Adam dipanggil sebagai pemimpin ya dalam rumah tangganya. Dia memimpin istrinya, tapi apakah dia terlalu lengah dengan berkat Tuhan? Maaf, dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan, terus ditambah-tambahkan terus ya, Hawa ya lengah dia atau bagaimana? Ya, kita belajar hari ini tentang sebab dan akibatnya ya. Bagaimana ketika Adam itu tidak memenuhi panggilannya, ketika Adam tidak mematuhi apa yang sudah Tuhan firmankan. Iya. Ketika seseorang keluar dari namanya panggilan. Ya, misalnya nih seorang ayah ya dipanggil sebagai seorang ayah, tapi dia tidak bertanggung jawab untuk memelihara seluruh isi rumahnya, tidak bertanggung jawab kepada anaknya, kepada istrinya, maka ada hal-hal yang akhirnya akan terjadi yang tidak baik. Ada dampaknya, ada akibatnya. Nah, kalau kita belajar dari Adam, itu sama Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Adam tidak mengusahakan dan memelihara hubungan
dengan Tuhan, mestinya memelihara hubungan dengan Hawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau namanya mengusahakan itu kan ada sesuatu yang dia kerjakan. Ada sesuatu yang dia perbuat. Nah, dalam konteks di sini ya dia harusnya menyampaikan apa yang firman Tuhan sampaikan ke Adam, ya, bahwa ini ada taman, di dalam taman Eden ini ada buah yang boleh dimakan, ada yang tidak. Nah kalau di dalam coba boleh ditayangkan dari ini ya, mungkin dari ayat ketiga tadi, pasal 3 tadi, ketika dia namanya keluar dari panggilan, ketika dia tidak mengusahakan, ya, tidak mengusahakan artinya tidak tidak mengerjakan sesuatu sesuai dengan penetapan Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi panggilan, apa yang menjadi tugas dia, kepercayaan yang sudah Tuhan kasih buat dia. Itu seperti apa? Ketika dia lalai, ketika dia tidak melaksanakan dengan benar, dengan baik, itu ada akibat yang harus dia terima. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kita coba kejadian 3 tadi, manusia jatuh ke dalam dosa, boleh ditayangkan ayatnya pelan-pelan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah waktu zaman dulu itu semua binatang bisa berbicara gitu ya? Kita nggak ada tertulis ya. Cuman di sini yang disampaikan di sini bahwa ular itu dikatakan paling cerdik. Berarti dia tuh punya apa ya? Maksudnya pada masa penciptaan awal tuh karena tidak tertulis ya kita bisa saja membayangkan gitu ya, bahwa kok ular tuh dikatakan paling cerdik. Berarti kalau paling tuh ada yang cerdik-cerdik yang lain, tapi dia paling cerdik. Terus dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata, berarti ular tuh bisa ngomong gitu ya. Mungkin gajah juga bisa ngomong ya. Mungkin jerapah juga bisa ngomong gitu. Kita nggak tahu ya. Cuman yang disampaikan di sini bahwa ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal nggak begitu firman Tuhan. Ya, itulah karena kecerdikan itu disalahgunakan gitu ya, disalahgunakan oleh ular itu untuk memperdaya perempuan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu ada celahnya. Ya, kalau bahasa sekarang gitu ya, hamba-hamba Tuhan sering, jangan buka celah untuk iblis masuk, untuk si cerdik ini memperdaya kita. Nah, seperti itu ya. Ya, kenapa kok ada bisa buka celah? Nah, berarti di sini, padahal kalau dikatakan nanti bahwa si perempuan ini memberi kepada Adam itu buah ya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ya, bersama-sama tapi kok tidak ada komunikasi yang baik. Bersama-sama tapi kok masih bisa ada celahnya gitu. Ya, kalau saya berpikiran berarti mungkin kenapa kok bisa ular yang ngajak ngomong nih sama perempuan ini. Berarti ada celah, mungkin komunikasinya antara Adam dan Hawa, antara Adam dan perempuan ini ada celah yang bisa masuk kurang bagus. Mungkin ada hubungan yang kurang bagus. Mungkin ya. Ya karena tidak tertulis, tapi bisa saja yang tidak tertulis itu bisa tersirat di dalamnya. Nah, kenapa bisa saya katakan bisa tersirat di dalamnya? Kenapa? Karena ada yang bisa kita ambil dari yang tidak tertulis ini, yang tersirat ini, ya, yang tidak tersurat tapi tersirat, itu bisa kita ambil makna pelajarannya, ya. Bagaimana tentang tanggung jawab seorang laki-laki, panggilan seorang pemimpin, ya, entah itu pemimpin dalam rumah tangga, ya,
Entah itu udah pemimpin dalam perusahaan, pemimpin dalam pelayanan, dalam apapun. Kalau kita sudah keluar sama seperti Adam, ya sudah keluar dari namanya panggilan, sudah keluar dari namanya penetapan Tuhan, tugas yang Tuhan kasih, lalai dikerjakan, ya maka segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan, ya siap-siap akan kehilangan. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara yang kita boleh bisa alami seperti itu. Ya, itulah makanya saya bilang tadi bisa ada yang yang tidak tersurat tapi tersirat bisa kita ambil maknanya. Ya, semestinya kalau Adam itu bersama-sama selalu ya sampai ini loh. Enggak, bukan gitu. Dia kan bilang, enggak kok, kata si Adam enggak seperti itu Tuhan berfirman. Ya, karena firman Tuhan itu kepada Adam. Nah, firman Tuhan itu pertama-tama kepada Adam. Artinya kepada laki-laki. Pemimpin itu dalam rumah tangga seorang bapak laki-laki. Ketika dia lengah, tidak mengcover suatu hubungan suami istri, mengcover hubungan atau membuat hubungan komunikasi yang baik, yang harmonis, ya semuanya kan kacau. Ya, ada dampaknya. Nah, lalu sahut perempuan itu ayat yang kedua, coba boleh ditayangkan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Padahal enggak ada. Namanya diraba tuh enggak ada. Firman Tuhan tidak ada mengatakan diraba. Nah, ini apakah si Hawa ini dia perempuan ini mengartikan sendiri atau salah di dalam disampaikan oleh Adam? Ya, kita Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah tuh ya, kalau kemerdekaan, hari kemerdekaan itu kita biasa ada lomba untuk pesan berantai gitu ya. Dari depan ya, itu apa yang diomongin, misalnya nenek dan kakek pergi ke pasar baru misalnya. Nanti sampai ke itu bisa lain. Sampai ke belakang tuh bisa kan ada berapa orang tuh. Sampai ke belakang itu bisa pesannya lain. Bisa kakek dan nenek baru ke pasar. Nah, baru ke pasar ya, padahal pasar baru. Nah, beda pesannya yang disampaikan gitu. Apakah ini Adam tuh tidak menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan? Firman Tuhan berkata itu, kalau Bapak Ibu Saudara dibaca di dalam Kejadian 2, itu bukan diraba, bukan semua nggak boleh dimakan, atau semua boleh dimakan. Enggak. Ada aturan yang Tuhan tetapkan. Nah, tapi dilanggar. Ya, kembali lagi ke firman Tuhan. Ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Coba lihat, karena kecerdikannya ya, dia memperdaya. Padahal Tuhan nggak berfirman seperti itu. 5, next. 5, ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, biasa nih, dilebih-lebihkan ya. Nah, firman Tuhannya ya. Biasa si ular, si jahat ya. Lanjut. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Stop dulu ayat ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan
dan sedap kelihatannya. Coba, menarik, sedap, ya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, ini mulai tergoda. Biasanya orang kalau tergoda itu karena ada sesuatu di dalam hatinya. Ya, misalnya gini, orang tergoda misalnya ya, kalau ini kita tidak dekat dalam Tuhan, tergoda untuk misalnya nih pasangan nih ya, seorang perempuan nih misalnya, selingkuh misalnya karena atau berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia kurang kasih sayang. Nah, di dalam hatinya merindukan sosok kasih sayang karena dia tidak mempunyai sosok seorang ayah gitu ya. Nah, contoh saya aja gitu ya. Saya tuh dari kecil kurang mendapat perhatian atau kasih sayang dari seorang ayah. Makanya saya rawan sekali yang namanya bisa jatuh. Karena saya memang nggak bisa gitu ya. Harus artinya saya ada di hati saya nih yang kosong gitu. Ada di hati saya nih yang kosong ketika dari masa kecil sampai saya dewasa, saya tidak mendapatkan kasih sayang dari bapak saya yang seperti yang seharusnya gitu ya. Tapi saya tidak menyalahkan, artinya orang tua karena orang tua waktu itu ya dia tidak betul-betul mengenal Tuhan ya. Orang tua saya dulu bukan orang yang percaya sama Tuhan ya. Terus kemudian pindah ke ini pindah ke Kristen ya gitu. Tapi ya belum sungguh-sungguh gitu ya. Tapi di sini saya bukan berarti saya kepahitan atau apa, enggak. Saya sudah bebas, saya sudah mengampuni, bapak saya sudah dipulihkan jauh sebelum beliau dipanggil pulang Tuhan. Jadi saya hanya bercerita, artinya saya bisa saja jatuh di dalam sangat-sangat gampang gitu ya. Karena ada sesuatu di dalam hati saya yang kosong, ada keinginan dalam hati saya. Dosa itu bisa berawal dari pikiran. Kalau pikiran tadi kan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, itu kan dari mata ya, dari penglihatan. Oh, dipikir wah sedap ya, pikirannya bermain, sedap ya, enak ya. Tapi keinginan itu dari hati. Nah, lagi pula pohon itu menarik hati, lalu mengingininya. Ya, dosa itu menarik hati, terus kita jadi mengingininya. Ya, sama ketika yang saya katakan tadi, ketika saya kurang kasih sayang dari orang tua dulu gitu ya, seorang ayah gitu, ya karena belum tahu firman, kedua beliau tidak ada yang membimbing, kemudian dengan faktor ekonomi juga ya, banyak hal penyebabnya. Tapi bukan saya menyalahkan itu, enggak. Saya dulu gitu, saya dulu kepahitan, saya dulu kok saya enggak seperti yang lain, bahkan saya dibedain dari kakak sama adik saya gitu ya. Cuman kesininya saya sudah sekarang ketika sudah dipulihkan, saya tuh nggak boleh ternyata menyalahkan orang tua, menyalahkan keadaan, nggak boleh. Sama seperti nanti ini perempuan itu di ujung-ujung nanti menyalahkan. Jadi perbuatan apa yang kita lakukan, ya kesalahan apa yang kita lakukan, kita nggak bisa mencari kambing hitam atau oh ini ya memang benar, semua ada sebab ada akibat. Ya kamu seperti ini karena orang kamu dulu seperti ini. Ya, tapi itu bukan alasan kita untuk berkutat di situ, berkutat di dalam dosa, berkutat di dalam namanya kesalahan, ya. Jadi ya harus keluar dari situ. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya justru bersyukur sekarang ini, aduh Tuhan aku bersyukur banget aku dilahirkan dari orang tuaku ini, dari bapakku yang dulu seperti ini, tapi bapak saya sebelum beliau dipanggil pulang, jauh sebelum itu tuh sudah dipulihkan, bahkan dia sudah bertobat, dia sudah ya indah banget, suka memberi gitu di dalam pelayanan, luar biasa. Nah, dulu saya merasa bahwa aku dibedain, ya aku kurang kasih sayang gitu ya. Terus tapi sekarang di sini tuh aduh Tuhan aku bersyukur ya. Kalau aku nggak lahir dari bapak ibuku, mungkin aku tidak seperti ini saat ini.
mungkin aku nggak mengenal Tuhan. Kalau aku masih di dalam hidup, di dalam waktu itu mungkin aku tidak terlahir dari orang tuaku ini. Karena waktu itu kami adalah perantau, saya dan saat ini kan kami tinggal di Kalimantan Tengah gitu, Palangkaraya. Sebelumnya saya kelahiran dari Klaten, Jawa Tengah gitu, Bapak Ibu saya di sana. Kalau saya tidak terlahir dari Bapak Ibu saya, mungkin saya tidak dibawa Bapak Ibu merantau ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Mungkin saya tetap di sana dengan posisi mungkin saya masih mengikuti ajaran yang lama gitu ya, agama lama gitu. Saya bukan jadi pengikut Tuhan, ya. Saya bukan jadi saya seperti saat ini. Saya bersyukur saya diselamatkan Tuhan, saya bersyukur Tuhan. Ya, aduh Tuhan, kalau enggak dari Bapak Ibuku, mungkin aku enggak seperti ini. Mungkin aku enggak bisa mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Mungkin aku enggak bisa ketemu pasanganku yang luar biasa. Aku enggak punya anak-anak yang menurutku luar biasa, ya. Itu, aduh, untuk Tuhan, walaupun orang tuaku seperti itu, orang tuaku bertanggung jawab, orang tua saya bertanggung jawab, ya, bekerja, menyekolahkan, sampai saya bisa bekerja, ya. Saya sebagai seorang ASN, ya, sebagai seorang ibu rumah tangga juga, dan saya juga aktif melayani Tuhan, ya, di sebuah pelayanan di gereja, dan saya juga aktif juga melayani di Smart People ini, di mana Tuhan taruhkan pelayanan yang bisa menjadi berkat secara online. Dan itu saya lakukan, saya bersyukur banget. Ya, belajar dari kesalahan orang tua, ya, kesininya harus semakin baik. Nah, kembali kepada firman, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Nah, dia memakan dulu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dimakannya dulu, nggak tanya-tanya dulu. Ya, nggak tanya-tanya dulu sama Mas Adam nih. Ya, Mas boleh nggak nih buah ini menarik hati gitu ya. Tanya dulu Kak, gitu ya. Enggak, langsung dimakan. Dan lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, inilah titik awal bagaimana Adam itu lalai dari tugasnya. Adam tidak sedang menjalankan ketetapan Tuhan. Adam tidak sedang menjalankan namanya mengusahakan dan memelihara, ya, memelihara Taman Eden. Taman Eden bukan berbicara hanya berupa taman yang ada di situ, ada damar bedola, ada emas, ada sungai mengalir dari 4 ini, ya, enggak, 4 aliran, enggak. Ini berbicara juga tentang hubungan dia dengan istrinya. Nah, coba lihat, kalau dikatakan, lalu perempuan itu ya, mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga. Pertama nih, Hawa sudah terperdaya dengan tipu daya iblis, tipu daya ular. Yang kedua, Hawa nggak tanya-tanya dulu, ya, kepada pemimpinnya seperti apa. Dan yang ketiga, ya, padahal bersama itu Hawa tadi ya, yang Adam adalah bahwa dia bersama-sama dengan Hawa, tapi tidak ngingatin, jangan dimakan, jangan dipetik. Nah, kenapa? Komunikasinya seperti apa? Terus, apa yang sedang Adam kerjakan nih? Kenapa tidak bersama-sama? Padahal ada penolong nih, ada teman nih. Apakah masih asik dengan dunianya sendiri? Masih asik dengan gajah, dengan jerapah, dengan menamai ini. Padahal lebih penting lagi kan hubungan supaya tugas dia ini loh, panggilan dia ini jangan lalai.
Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan apa dikatakan? eh, Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, Adam di sini, ya, sudah bersama-sama tidak memperingatkan, terus dia juga memakannya dan suaminya pun memakannya. Sudah tahu itu larangan Tuhan, tapi tetap dilaksanakan. Ya, itu namanya bodoh. Sudah ditetapkan Tuhan loh hal-hal yang baik semuanya, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat ke-7 lagi, coba masuk. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Next. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, waktu ketika Tuhan Allah itu menciptakan Adam dan Hawa tuh belum ada rasa ketakutan, ya, belum ada rasa malu, yang ada komunikasinya baik. Nah, ketika pelanggaran firman, ya, si Adam keluar dari namanya tugas tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, ya, dia lalai, dia tidak mengusahakan, tidak memelihara dengan baik. Apa akibatnya? Nah, ya, ketakutan, ya. Coba tayangkan lagi. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Lanjut. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, karena bersembunyi tadi, karena takut tadi, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, menjadi takut, ya. Awalnya awalnya nggak takut sama Tuhan, ya. Kok karena dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan, akhirnya takut dan bersembunyi, ya. Kadang kita pun sama, ketika kita melanggar firman Tuhan, ya, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Kadang-kadang kita bersembunyi, takut, ya. Aduh, nanti Tuhan murka, ya. Mending kalau takut terus bertobat, ya. Bisa kadang-kadang tuh bisa lari, gitu ya. Lanjut firman-Nya. Ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ini kepada Adam, bukan kepada Hawa ini. Bukan kepada perempuan itu. Ini kepada laki-laki, kepada Adam. Nah, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Engkau makan itu? Nah, lanjut. 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang aku tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Coba, yang tersirat di dalam ini tuh sebetulnya Adam juga menyalahkan Tuhan. Ngapain Tuhan tuh kasih penolong perempuan ini loh yang membawa aku dalam dosa. Nah, manusia itu menjawab, perempuan yang aku tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi bukan salah aku, salah perempuan itu. Tuhan sih kasih aku penolong, ya. Tuhan sih kasih aku mungkin istri yang gini, ya.
Jadi ya aku nggak bisa berkata apa-apa, ya nurut aja sama istriku, apa maunya dia aja. Nah, seperti itu ya, kurang lebihnya. Lanjut. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Nah, kalau awal-awal itu kan semuanya firman itu kepada Adam ya. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah, ini ya. Jadi saling melempar, saling mencari kambing hitam, saling nggak mau disalahin. Padahal sudah nyata-nyata nih, salahnya Adam, salahnya Hawa, semuanya ular. Ya, kadang-kadang kita pun sama Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kesalahan tuh, aku gini kan karena dia, aku misalnya aku benci sama dia atau aku kepahitan sama dia kan bukan karena aku. Dia tuh yang jengkelin aku, dia tuh yang gini-gini. Ya, tapi enggak Tuhan. Ya. Jadi sama nih kayak kayak berapa hari ya? Kemarin lah kejadian gitu di kantor saya. Apa jadi cerita sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Saya kan punya berteman itu di kantor itu ada tapi yang satu di lain bidang gitu ya. Dulu satu gitu. Jadi teman yang paling akrab sama saya tuh kami itu berempat gitu. Berdua saya yang Kristen berdua, yang non Kristen berdua. Jadi saya sama teman saya ini yang satu udah di bagian bidang lain gitu. Jadi kami bertiga. Saya duduk di depan, mereka berdua tuh yang belum percaya Tuhan Yesus gitu. Jadi mereka berdua gitu. Saya kan ada nawarin tuh jualan snack gitu ya. Maukah pesan gitu ya. Saya tuh memang hobi jualan gitu ya, sambil saya juga sebagai seorang ASN, sampingan saya memang saya berjualan hobinya gitu ya kan. Nah terus saya ini apa ya, hasilnya sih tuh nggak seberapa tapi asik gitu loh, suka saya gitu. Nah terus dia gini, saya kan nawarin tuh di mana-mana ada lah sudah yang order gitu, itu kan jualan teman-teman gereja gitu kan, nah, jualan snack gitu, ya udah nanti saya ini deh saya jualin gitu di kantor gitu, barangkali ada yang pesan ya udah. Terus dia bilang gini, mereka dua itu kayak bisik-bisik gitu. Dia bilang, "Buyut," panggil saya kan Buyut, "Buyut, ini yang bikin siapa?" Gitu kan. "Teman gereja kah?" Gitu. "Iya," saya bilang gitu. Terus mereka dua tuh kayak pandang-pandangan. Kita kan nggak bisa dibangun pandang-pandangan, terus kayak kayak gimana gitulah. Kayak model kan saya kasih tester tuh kayak kayak rasanya kayak terlanjur gitu makan. Mungkin ya dalam pandangan mereka atau dalam benak mereka, wah jangan-jangan ini pakai minyak babi ini masaknya. Tapi kan nggak mungkin kalau namanya orang berjualan untuk umum ya. Saya juga gitu, kalau saya jualan ya wadahnya sendiri gitu ya. Namanya orang nggak bisa makan pakai minyak itu kan nggak mungkin kita kasih itu toh. Mereka juga punya ini gitu. Akhirnya ya udahlah, timbul di situ saya tuh rasa kecewa banget. Saya rasa sakit hati banget gitu ya, kecewa banget gitu. Terus saya berbalik badan, saya diem aja. Diem, betul-betul diem, nggak sampai ya saya buka-buka sosial media aja gitu. Apa yang bisa ini mengalihkan perhatian pikiran saya gitu ya. Itu karena ya waktu itu ya sudah agak-agak longgar lah jamnya gitu. Jadi diem aja, saya diem. Mereka bercanda apa, saya diem aja. Tapi di hati saya tuh nggak kuat akhirnya. Akhirnya saya telepon lah teman saya yang di depan. Saya panggil dia tuh Pak Hari. Pak Hari itu saudara itu. "Ri, kamu lagi sibuk kah?" Saya bilang gitu. "Enggak," gitu. "Aku mau telepon," gitu. Telepon lah dia gitu. "Aduh Ri, aku gini," gitu, kita saling support gitu. "Aku rasa kecewa hatiku gini 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 karena masalah ini." Aku tuh bukan masalah untungnya, enggak, sedikit aja untungnya tuh. Tapi aku senang itu. Cuman kalau kayak gini tuh aku kok rasaku ini. Jadi dia bilang, "Oh,
kamu baru ini ya, kata dia. Aku udah lama, dulu aku juga sama diperlakukan gitu. Ya, jadi gitu. Waduh, oh iya ya Tuhan. Jadi dia bilang, udahlah, ini jangan, nggak usah diambil hati gitu-gitu ya. Ya udah, tapi saya waktu itu nangis gitu ya, nangis gitu udah. Terus akhirnya saya duduk merenung, iya ya, Tuhan, namanya kita berteman itu ya mungkin ada perbedaan, menerima satu dengan yang lain gitu ya. Tuhan, aku berdoa, sakit sih sebetulnya waktu itu. Tuhan, aku mengampuni, aku sebut temanku ini. Aku mengampuni dia, Tuhan. Aku mau eh, memberkati dia. Bahkan aku berdoa suatu saat mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, Tuhan. Aku sebut namanya gitu ya. Terus pelan-pelan tuh kayak reda, lega gitu ya. Nah itu. Akhirnya ya udah pulang, ya udah saya ini biasa aja, masih ya perlahan-lahan pulih gitu. Tapi begitu pulang ya sudah biasa aja, enak gitu ya. Terus kemudian saya kan sore itu suka ini tuh mau jogging gitu kan. Mau jogging, teman saya itu yang tadi saya telepon, dia nelpon, "Gimana Ri?" katanya. "Aman Ri," gue bilang gitu. Aku udah nyadari, udah ngampunin mereka, udah enak, aman, saya bilang gitu. Nah, itu saya nggak mau buka celah. Saya nggak mau buka celah bahwa hatiku ini memang iya, apa ya, hatiku ini harus penuh kasih. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu, ya udah ampuni gitu ya. Terus saya tuh pagi-pagi tuh enak banget gitu, malah saya negur mereka duluan lah, inilah gitu. Enak enak, nggak ada, ya itulah makanya kita jangan sampai membuka celah untuk, dalam artian membuka celah untuk iblis bisa memperdaya kita, ya. Membuka celah, ya, sehingga hubungannya antara saya sama Tuhan ya gimana? Kalau orang punya kepahitan, sakit hati gimana? Nggak mungkin bisa berdoa. Nggak mungkin saya bisa menyampaikan firman Tuhan kayak gini. Nggak mungkin ada inspirasi yang Tuhan mau kasih. Nggak mungkin ada Roh Kudus mau ngomong melalui kita. Kalau hati kita ini nggak bersih, hati kita ini masih menyimpan namanya rasa kepahitan atau apapun itu. Nah di sini balik kepada firman Tuhan. Iya, itu ayat keberapa itu? 14 ya. Ayat 14 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Lanjut lagi. Cepat aja, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Lanjut. 11. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Stop di sini dulu firman-Nya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Apakah ini adil ya? Ya, kalau nanti dibaca di ayat setelah ini, itu bagaimana Tuhan menghukum Adam. Coba ayatnya yang ke-17 deh, tanding dulu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Inilah kutuk Tuhan untuk Adam, bahwa dia akan susah payah mencari rezeki. Nah, artinya kenapa sih kalau perempuan itu, kalau laki-laki itu hanya fokus, kadang-kadang tuh suami istri ya gitu ya. Kamu tuh kalau diajak ngomong ini, kalau sudah ngerjain ini, kalau sudah HP atau sudah kerja, nggak bisa bantu ini, nggak bisa ngerjain ini. Ya memang diciptakan
laki-laki itu untuk bekerja. Ya, kadang-kadang bisa, lupa ini ulang tahun anaknya, ulang tahun istrinya mungkin, atau, ini harusnya ngerjain ini. Enggak, mereka tuh memang diciptakan atau karena kutuk ini tadi, bahwa mereka bekerja, ya fokus pada pekerjaan. Coba ayat ke-16. Ya, makanya jangan salahin bapak-bapak kalau udah fokus kerja, ya kerja aja dia nggak bisa mikirin yang lain. Ya, kalau perempuan apa namanya, bahasanya tuh multitasking ya. Segala sesuatu bisa banyak yang dia kerjain, bisa banyak yang dia pikirin. Coba lihat, dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Coba, mengandung aja, artinya kan itu sudah dalam kehidupan itu, sudah, apa namanya, kadang-kadang orang sudah nggak enak banget namanya mengandung, ya. Sudah ada yang namanya bisa ngidam, tapi nggak tahu ya itu mitos atau fakta ngidam itu. Tapi yang jelas pasti nggak enak, selera makan bisa nggak ada, ya. Sudah nggak suka ini itu, sudah belum pusing, belum mual, dan sebagainya. Masih ayatnya itu tolong, ayat 16 tadi. Nah, sangat banyak dikatakan, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Wah, itu ya, itu sudah ini mau melahirkan, kalau sekarang ya bisa mau sesar kah, mau di normal kah, sama, sakit waktu melahirkan. Nggak ada yang nggak sakit, bahkan itu bisa apa ya namanya, taruhannya nyawa, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, namun kamu akan berahi kepada suamimu. Jadi ini menyatakan bahwa apa ya, maksudnya tuh kalau saya ini kan, kamu tuh akan mempunyai banyak apa ya, gini, ini bukan sesuatu yang maksudnya vulgar atau apa ya, enggak. Tapi Tuhan Allah tuh masih baik di dalam menyelesaikan atau dalam hal apapun ya, tentang namanya hubungan suami istri. Coba, kalau kamu tuh banyak hal yang kamu harus urusin, perempuan, ya. Kamu susah waktu mengandung, ya. Kamu sakit waktu melahirkan, ya. Tapi ada hiburanmu. Engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, berkuasa artinya apa ya? Mereka mempunyai hubungan yang baik, hubungan rumah tangga yang bisa dinikmati gitu. Terus tapi suami dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, sekalipun Adam ini dikutuk oleh Tuhan bahwa dia harus bekerja ya dengan berjerih lelah ya, dengan bersusah payah ya. Nggak ada pekerjaan yang nggak susah ya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang anak orang, ya semuanya sih ya Bapak Ibu Saudara. Mau itu kamu sebagai pengusaha, sebagai apa, pekerja atau karyawan, sama semua, nggak ada yang gampang. Mau melayani Tuhan juga sama. Jadi Bapak Ibu Saudara. Jadi lanjut lagi coba. Ayat 8, ayat berapa itu? Firman-Nya kepada semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Lanjut. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, dengan bersusah payah kita tuh seumur hidup kita ya. Artinya harus bekerja ya, kalau sudah maksudnya apa namanya? Kita harus bekerja ya untuk mendapatkan sesuatu. Nggak ada lagi yang taman ini, pohon ini sudah diciptakan Tuhan, sudah ini hasilnya sudah semuanya bisa dinikmati alamnya ya. Banyak apa kekayaan alam. Enggak, kita harus tetap mengusahakannya, kita tetap harus bekerja, berpeluh. Itu untuk laki-laki ya. Next, nanti kita akan bahas bagaimana, teman, hari ini kita belajar bagaimana Adam
dan ketika dia lari dari atau tidak memenuhi panggilan Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, ya. Kita baca sampai habis dulu, ini ayat keberapa itu, ayat 19, ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, tetap ada belas kasihan Tuhan, walaupun ya Tuhan itu baik, walaupun dia tahu, ya, artinya tahu kelemahan mereka, Adam dan Hawa, yang namanya juga berasal dari debu, ya. Mungkin itu jadi Tuhan, oh iyalah ini kan ciptaanku, betapa sayangnya Tuhan, walaupun mereka sudah ini, tapi apa yang Tuhan perbuat, Tuhan Allah tetap membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka, supaya tidak terlihat telanjang. Ya, ayat 22 lagi. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Next. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Diusir, Bapak Ibu Saudara, ketika ya ada belas kasihan Tuhan, ketika mereka melanggar firman Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, mereka tetap dikasih namanya pakaian supaya tidak telanjang. Tapi ya namanya keluar dari perintah Tuhan, keluar dari namanya panggilan Tuhan, keluar dari yang sudah ditetapkan Tuhan, ya pasti ada risiko, ya. Risiko yang harus diambil apa? Mereka diusir dari Taman Eden, taman yang sudah segalanya tersedia. Mungkin mau menyesal gimana, sudah terlanjur, nggak bisa, ya. Terus ayat yang ke-24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, inilah ya Bapak Ibu Saudara, hari ini ya ada beberapa yang bisa kita sharingkan dari program ini. Bagaimana ya ketika Adam keluar dari apa yang sudah ditetapkan Tuhan, apa yang sudah menjadi panggilan Tuhan, ya ada akibatnya. Segala sesuatu fasilitas yang sudah Tuhan sediakan, kemudahan-kemudahan akan diambil dan dia harus bekerja keras. Ya. Apapun itu, kalau kita tidak memenuhi panggilan kita, ya Tuhan akan ambil. Kita sendiri akan mengupayakan itu dengan bekerja keras, berlelah-lelah. Tapi kalau kita memenuhi panggilan kita, apapun itu, tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan sediakan buat kita, Tuhan akan sediakan fasilitasnya, karena semuanya Tuhan yang mempunyai. Ya Bapak Ibu Saudara, yuk mari apapun itu yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, mau sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pekerja, karyawan, ya, sebagai pelayan Tuhan. Mari kita kerjakan apa yang sudah menjadi bagian dan penetapan Tuhan untuk kita, supaya segala sesuatu Tuhan sediakan buat kita, fasilitas-fasilitas yang memang kita butuhkan. Bahkan Tuhan memberi lebih lagi ketika kita taat pada firman Tuhan. Ya, mungkin itu hari ini yang bisa saya sharingkan buat Bapak Ibu Saudara semuanya, ya. Kita akan bertemu di sesi ketiga. Saya belum tahu apakah kita masih tetap berada dalam topik atau tentang tokoh Adam atau yang lain. Nanti biarlah Tuhan yang yang memberi rema itu buat kita nantinya. Mari kita tutup dengan doa. Kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk program Jesus Way pada sesi kedua ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan segala sesuatunya tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan itu yang berbicara, Tuhan yang menyampaikannya, segala kebenaran firman-Mu ini Tuhan, yang menjadi rema dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang bisa menyaksikan program ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.